Selamat datang di Radar Kesmas, radarnya seputar kesehatan. Baik, teman-teman viewer, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau jauh-jauh dari Bali, meskipun sekarang kalau pesawat nggak jauh ya, masih jauh ke Gedangan. Ya. Uh, Beliau adalah Prof. Pande. Beliau sangat concern dalam hal penelitiannya di bidang reproduksi. Gitu. Dimana selamat hari ini, Prof. Pande. Terima kasih. Terima kasih. Matur suwun. Selamat siang. Selamat siang. Siang, sore dan malam. Iya. Semuanya lah, Prof. Baik, Prof. Pande, ini sebagaimana yang kita ketahui sekarang itu perkembangan remaja khususnya di bidang reproduksi ini akan menjadi tantangan baru yang harus kita hadapi gitu. Sebagaimana apa yang mungkin concern dari Pak Ibet sendiri juga bahwa banyak sekali pernikahan dini yang ternyata terjadi dan semakin marak akhir-akhir ini. Menurut Prof. Pande, fenomena seperti ini kenapa sih kok bisa terjadi? Oke, sebelum masuk ke sana kita harus koreksi sedikit term ya. Ini sering keliru kita sampaikan. Jadi selama ini kita selalu bicara kesehatan reproduksi dan ketika dikaitkan dengan remaja, kesehatan reproduksi itu kemudian bermakna reproduksi itu proses untuk melahirkan generasi berikutnya, memproduksi generasi berikutnya. Jadi sebenarnya batasannya tidak hanya di situ. Kalau bicara remaja harusnya kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi. Jadi bukan cuma reproduksi tapi seksualitasnya juga harus sehat. Karena remaja menikah dini sebenarnya tujuan mereka kan sebenarnya bukan bereproduksi pastinya harusnya kan. Oh iya betul. Mereka rata-rata ingin menikmati kegiatan seksual itu. tetapi tidak secara dalam tanda kutip terlindungi dengan baik. Akibatnya hamil, terpaksa menikah. Jadinya mau nggak mau kita bicara reproduksi. Padahal sebenarnya tujuan awalnya mungkin ketika mereka terlibat itu bukan masalah reproduksi tapi masalah Kehidupan seksual. seksualnya. Ya, lagi ini tuh ya, Prof. Pertama di beberapa budayanya di remaja sekarang itu kan saya rasa cukup aneh. Kalau dulu kan masalahnya berkaitan dengan yang saya sampaikan Prof. Fandi tadi berkaitan dengan seksualitas gitu ya. Tapi sekarang kan istilahnya bermacam-macam, ada friend with benefit, ada cinta satu malam dan seterusnya. Dan itu kan terjadi di kota-kota besar. Isu itu. Bahkan yang dulunya itu ada konotasi negatif ketika dikatakan kumpul kebo begitu ya, dengan kehidupan seperti itu tanpa pernikahan, ikatan yang resmi tetapi mereka memilih hidup bersama. Tapi sekarang istilah itu sebenarnya digeser agar kelihatan lebih menarik dan trendy begitu. Trendy dengan friend with benefit dan seperti itu. Jadi Kumpul kebo negatif, friend with benefit positif itu kan gitu. Friend awalnya. Iya, betul. Awalnya friend. Kalau dulu kan kebo gitu kan. Terus akhirnya friend. Iya. Jadi sebenarnya apa aja sih Prof yang perlu remaja ketahui tentang seperti yang Prof Pandi tadi sampaikan bahwa kehidupan seksualnya. Ya, sebenarnya kan kita harus paham dulu tumbuh kembang manusia ya gitu kan. Manusia itu tumbuh kembang itu bukan cuma di usia anak atau balita ya. Kita tumbuh kembang sepanjang waktu sampai kemudian meninggal dunia. Di remaja salah satu periode tumbuh kembang yang penting itu, fase yang sangat penting adalah ketika fase mereka sudah mulai bisa memasuki fase bisa beraktivitas seksual. Nah, kalau pada perempuan cirinya lebih mudah ya. Aktivitas seksual yang mungkin lari bisa akhirnya ke fungsi reproduksi itulah ketika berubah dari belum menstruasi menjadi menstruasi. Kemudian kalau laki-laki sih biasanya salah satu ciri utamanya ya Mimpi basah. Ya, misalnya mimpi basah. Nah, masalahnya kemudian kalau dari sisi studi-studi seksualitas demografi kita bisa melihat bahwa usia menarki pertama kali, menstruasi pertama kali, dan juga kecenderungan aktif seksual pada laki-laki itu di banyak belahan dunia termasuk kita di Indonesia itu mengalami penurunan ya. Usianya makin muda. Nah, jadi memang peluang untuk dalam tanda kutip ya melakukan hubungan seksual karena rasa ketertarikan itu makin besar kan di usia yang lebih muda.
Kemudian yang kedua yang juga menjadi perhatian besar kita adalah kita hidup di dunia yang sangat terbuka sekarang ini. Terbuka terutama dalam hal informasi. Kalau zaman dulu kita pernah nonton film porno? Nggak tahu ya? Pernah. Pernah ya, jujur pernah. Iya, Jujur ya, Iya, masih iya. banget ragu-ragu jawabnya. Saya Masih banget ragu-ragu jawabnya. dulu zaman saya itu ini bro, malah di rentalan Iya. kaset gitu. Kalau dulu kan sulit ya aksesnya. Iya, tapi untuk sulit, itu. tapi Betul, sulit, tapi sekali. sulit aksesnya. Sekarang dengan genggaman HP Iya, di tangan, informasi media seperti itu mudah sekali dicari. Bahkan pada umur yang sangat muda gitu loh. Kalau zaman dulu untuk bisa akses tempat rental atau bisa akses videotape segala macam itu kita butuh umur yang lebih dewasa. Sekarang anak-anak udah megang HP usia berapa? Anak SD sudah pegang HP untuk pembelajaran dan lain-lain. Jadi problem kita yang kedua adalah sumber informasi yang terbuka secara luas. Dan kemudian juga kalau zaman dulu orang masih hidup dalam lingkungan keluarga. Jadi mekanisme pengawasan, lingkungan sosial yang ketat, mekanisme pengawasan dan support social system masih bagus. Sekarang kita kos-kosan ada di mana-mana, apartemen ada di mana-mana, anak usia SMP, SMA rata-rata orang sudah mulai terpisah tinggal dengan orang tua misalnya. Banyak sekali orang tua yang melepaskan anaknya untuk sekolah di kota-kota besar demi pendidikan yang lebih berkualitas gitu kan. Atau memang ada anak yang memilih untuk lebih jauh tinggal dari keluarganya, dan proses itu kemudian membuat lingkungan sosial yang lebih kompleks, yang membuat keterbukaan lebih besar dan peluang remaja tanpa dilengkapi pengetahuan awareness yang cukup untuk kemudian dia terlibat dalam aktivitas seksual, karena cinta tumbuh berkembang di mana saja. Nah, itu artinya berarti gini Prof, artinya berarti sebetulnya isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan seksualitas termasuk berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja itu pada akhirnya terabaikan oleh mereka sendiri, karena oke, saya berpikir bahwa karena saya jauh dari orang tua, kemudian budaya di sekitar kita, di sekitar mereka gitu ya, begitu yang mendukung untuk melakukan itu akhirnya terabaikan, begitu Prof? Ya, istilahnya mungkin apa ya? Kalau dari sisi mereka kan sebagai penerima manfaat sebenarnya. Kalau dari sisi edukasi ya, kalau kita bicara edukasi kesehatan seksual, kesehatan reproduksi, mereka penerima manfaat. Dalam konteks kesehatan, hampir sebagian besar penerima manfaat tuh memang nggak merasa perlu informasinya, hampir sebagian besar ya. Contoh kasusnya orang merokok kan juga nggak perlu edukasi tentang merokoknya, nggak perlu gitu. Ya, hampir semua penerima manfaat tuh nggak merasa penting. Nah, yang merasa penting itu sebenarnya adalah kita sendiri, orang-orang kesehatan dan juga pemerintah. Nah, problemnya kemudian apakah kita, misalnya anggaplah Indonesia sekarang, sudah punya cukup materi-materi dan juga media dan saluran edukasi kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi yang cukup untuk usia anak dan remaja? Punya tidak? Di tengah misalnya situasi sosial yang dalam tanda kutip ya masih memandang negatif edukasi kesehatan seksual, tabu. Masih dianggap tabu, betul. Ya, masih dianggap tabu. Nah, jadi memang problemnya adalah menurut saya bukan di sisi demand, tapi salah satu masalah utamanya adalah di sisi supply, penyediaan. Kita sudah menyediakan edukasi yang sesuai tidak dengan umur anak dan umur remaja. Kita sudah punya materi yang tepat tidak untuk diberikan di umur mereka. Ini termasuk menjadi tantangan kita sebagai supply dari Iya, media edukasi betul. tadi. Padahal tantangannya semakin lama semakin kompleks gitu loh. Situasi aktivitas seksual itu makin lama makin, seperti yang disampaikan tadi kan, makin lama makin kompleks, makin rumit gitu dengan dan makin tidak terkontrol. dan makin tidak terkontrol. Sementara apakah sudah dibarengi dengan kemampuan pemberian edukasi yang adekuat dari kita, dari sisi suplai orang-orang kesehatan dan dari sisi pemerintah? Sepertinya kok belum gitu. Karena trennya itu masih menggunakan cara lama, artinya cara pemangku kepentingan yang mungkin mereka hidup pada generasi itu, yang mungkin dengan larangan, dengan hukuman mereka bisa jalan nih. Kalau yang sekarang seperti itu makin sembunyi, makin tidak terdeteksi, malah mereka justru semakin merasa tidak dirangkul dan semacamnya, malah semakin jauh nih. Betul. Demand dari mereka malah semakin nggak muncul malah. Iya, betul. Atau kita bisa definisikan bahwa kita sebetulnya tidak bisa mengkontrol remajanya kan sebetulnya begitu. Kehidupan mereka kan mereka memiliki kehidupan masing-masing. Yang artinya kita menjadi prioritas itu adalah bagaimana kita memberikan edukasi-edukasi yang baik mengenai kesehatan reproduksi, ya termasuk juga bagaimana kehidupan seksualitas mereka, menjaga sebelum menikah, ya kan, sampai nanti pada saat menikah juga. Ini yang kadang cukup unik Prof, karena ada beberapa
Saya pernah beberapa kali melakukan penelitian, termasuk juga membaca beberapa literatur yang menyampaikan begitu, menginformasikan bahwa remaja itu tidak tahu bagaimana saat menjaga Asetnya ya. aset mereka gitu ya, aset bahasanya aset mereka sebelum mereka menikah. Ini kan menjadi concern kita ya, sebelum menikah dan pada saat menikah. Ini yang kadang terlupa pada saat menikah. Jadi mereka lebih banyak bagaimana sebelum menikah, tolong tidak jangan seks pranikah dan seterusnya. Padahal pada saat menikah juga dibutuhkan juga informasi mengenai kesehatan reproduksi yang lebih Seringkali kita menggunakan bahasa yang kemudian tercermin dari tindakan kita. Misalnya gini, kita menggunakan bahasa kontrol. Jadi remaja itu harus dikontrol. Tindakan yang tercermin dari kontrol adalah kata larangan, jangan, tidak, gitu kan? Jangan dan tidak. Kita lupa bahwa remaja-remaja ini adalah agensi-agensi dalam ilmu sosial. Mereka adalah individu-individu yang punya keinginan dan seringkali kadang malah punya keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi yang dalam konteks pemberdayaan mungkin lebih tepat sebenarnya katanya adalah memberikan mereka power. Kita memberikan agensi ini power untuk memilih yang baik. Power untuk memilih yang baik itu termasuk salah satunya informasi gitu kan. Informasi untuk bisa ditimbang mana yang baik, mana yang tidak baik. Informasi yang baik tidak baik itu tidak hanya dari faktor spiritual, tentu saja tidak hanya faktor agama yang berkaitan dengan larangan dan segala macam, tapi juga yang berkaitan dengan risiko. Jadi risiko ini yang seringkali dilupakan di tengah bombardir berbagai informasi tentang aktivitas seksual yang mungkin dianggap menyenangkan oleh mereka, dianggap menantang, tapi kita tidak punya saluran informasi yang cukup untuk membuat mereka juga paham bahwa ada risiko. Setiap aktivitas itu ada risiko gitu loh. Kalau rokok misalnya itu kan rata-rata jangka panjang ya. Kalau kita merokok sekarang jadi kena kanker parunya mungkin 30-40 tahun lagi gitu kan. Nah, sehingga memang sulit bagi remaja mengabstraksi pikirannya bahwa kalau sekarang saya merokok nanti saya kena kanker paru, toh masih lama sekali. Sebenarnya untuk kesehatan seksual itu lebih pendek loh. Jauh lebih mudah sebenarnya bagi kita untuk menggambarkan risiko. Misalnya, sekarang hubungan seksual yang misalnya berisiko, yang tidak aman, beberapa kali dilakukan dalam waktu cepat bisa tertular IMS, infeksi menular seksual. Bisa tertular HIV/AIDS yang membuat kita berisiko harus minum obat setiap hari sepanjang seumur hidup kita gitu kan. Jadi ada yang kedua risiko kehamilan. Ini yang sederhana. Sekarang hubungan seksual lagi seminggu bisa langsung jadi gitu kan. Dan itu risikonya adalah hilangnya masa remaja berganti menjadi masa orang tua yang dengan tanggung jawab dan segala macam. Nah, kita seringkali lupa membombardir mereka dengan dalam tanda kutip power untuk menentukan pilihan berbasis pemahaman mereka terhadap risiko ini gitu loh. Jarang sekali. Dan juga kemudian proteksinya kemudian mereka punya keinginan, punya antusiasme. Anggaplah ini hal yang tidak kita inginkan bersama. Mereka tetap memilih untuk melakukan itu. Yang namanya manusia kan seperti yang saya sampaikan tadi kadang-kadang sulit kita tahan dan kita kontrol. Mereka punya agensi sendiri. Nah, kalau mereka terpaksa harus melakukan itu, pilihan apa yang mereka punya? Nah, selama ini misalnya nih kita nggak pernah bicara dengan tegas bahwa ada kondom, misalnya nggak pernah dengan tegas bicara ada kondom dan di mana akses kondom gitu loh. Mungkin ini terdengar sulit ya bagi kita di negara timur yang mengedepankan spiritualisme gitu kan, yang mengedepankan akhlak, moral. Tapi seperti yang balik lagi ke tadi gitu kan, ketika ada remaja yang sudah nggak bisa dalam tanda kutip kita kontrol, karena kan kalau bicara kontrol kan iya dan tidak, tapi kalau kita bicara tidak di belakang layar kan, kabur gitu kan, malah justru tidak terdeteksi gitu. Nah, itu yang terjadi saat ini juga. Iya, alternatifnya apa? Kalau mereka nggak mendengarkan kita, mereka memaksa melakukan itu, alternatifnya apa? Nah, itu yang kita nggak pernah betul-betul discuss dan cari solusinya dengan baik gitu loh. Seolah-olah nggak ada tools untuk protektif itu, untuk melindungi diri itu. Akibatnya apa ya? Kebablasan yang terjadi. Atau bahkan ketika mereka memang memutuskan untuk saya melihat beberapa akhir ini ada tren bahwa mereka lebih suka memang punya anak di usia muda, Prof. Karena ketika nanti mereka ada di usia 30 tahun, anaknya sudah beranjak remaja, jadi mereka lebih merasa lebih dekat secara emosional dan semacam karena masih bisa mengimbangi perkembangan anaknya gitu. Artinya kan kita juga belum bisa menyediakan informasi yang cukup untuk kalau Anda pengen jadi orang tua di usia muda, bisa loh, caranya begini loh. Masih
ngapain sih kamu masih kecil gitu kan, karir dulu deh gitu kan. Atau Ya. kalaupun disuruh menikah di usia muda, ya sudah, yang penting anak saya udah menikah, orang kita udah bebas tanggung jawab nih gitu. Itu yang Iya, makanya apa namanya, edukasi seksual juga harus lekat dengan edukasi mengenai reproduksi. Nah, selama ini edukasi mengenai reproduksi sering juga dibatasi secara sempit hanya pada reproduksi yang berkaitan dengan organ reproduksi kita, bagaimana dia berfungsi dengan baik. Tapi juga lupa kita membahas masalah kematangan gitu ya, kematangan yang berkaitan dengan usia dan risiko kedepannya gitu. Misalnya begini, menikah atau bukan menikah ya, atau punya anak usia muda itu mungkin bagus dari sisi kedekatan emosional mungkin atau apa, tapi mungkin kita lupa dengan kematangan emosi orang tuanya sendiri. Kita juga lupa forecasting ke depan. Memang banyak penelitian yang mengatakan anak-anak yang lahir dari orang tua yang semakin muda usianya itu risiko untuk masalah gizi betul. itu lebih tinggi gitu loh. Kemudian juga kalau kita forecasting lebih panjang lagi, ada banyak masalah mental yang mungkin muncul. Jadi harusnya risk ini, pendekatan yang berbasis pengetahuan terhadap risiko ini cukup bagus kita sampaikan, sehingga mereka bisa punya pertimbangan yang lebih baik dalam memutuskan sesuatu. Dan kita harus percaya sebenarnya bahwa anak-anak muda ini sebenarnya bisa memilih yang baik gitu kan. Betul. Selama ini kita kan kurang trust ya. Pokoknya kamu nggak boleh, pokoknya kamu nggak bisa lakukan ini, nggak boleh lakukan. Mereka itu. lebih merasa bahwa mereka selalu dicurigai, seakan-akan Ya, mereka itu betul. tersangka, daripada Jadi, menghargai ya, entitas mereka betul. dengan yang seperti Prof sebutkan tadi, bahwa mereka itu punya power loh sebenarnya. Iya, mereka punya power untuk menentukan. Yang perlu adalah kita berikan power yang cukup untuk mereka dengan kapasitas yang memadai. Nah, channeling untuk itu yang saya rasa sampai sekarang masih belum cukup gitu ya. Dan menurut Prof Pande, media apa nih yang tepat untuk mengisi kekosongan supply untuk mereka? Nah, ini yang sebenarnya saya bukan orang yang tepat untuk itu ya, tapi gini, saya kan generasi ya tua juga enggak tua kan ya, mungkin seusia masih enggak juga. Ya. Mana lebih tua Saya kita? dengan Pak Hakim sama, Prof. Oh, sama. saya lebih tua. Ya, beda dikit lah. Beda dikit lah ya. Ya, tapi saya kan misalnya nih, anak-anak muda sekarang itu kalau saya lihat itu kan pegangannya utamanya HP, sosial media gitu kan. Mereka canggih sekali menggunakan itu gitu. Nah, saya enggak gitu loh. Nah, bayangkan kalau media edukasi yang kita buat itu memakai kacamata saya, pakai kacamata Mas Ibar, pakai kacamata Mas Hakim. Sementara audiens kita itu anak umur belasan tahun. Oke, betul. Kira-kira nyambung nggak sih? Ya akan sulit, malah justru menimbulkan gap baru. Iya. Karena ada justifikasi awal yang ternyata Iya. kita ada tembok besar loh ini. Untuk betul. menyamakan persepsi aja kita belum bisa mencapai ke arah sana. Betul, berarti kita butuh sesuatu yang membuat kita terkoneksi dengan mereka, nyambung gitu loh. Nah, disinilah kita perlu, ya kalau kita misalnya di Kesmas belum punya kemampuan atau kita nggak punya kapasitas yang cukup untuk itu, kita harus undang teman-teman yang memang sudah biasa bekerja dengan anak-anak remaja gitu. Misalnya saya kebetulan punya proyek sekarang dengan anak remaja. Ketika kita membuat media edukasi, yang kita libatkan tuh ya apa sih namanya, LSM remaja gitu. remaja. Jadi mereka yang memang walaupun ya seusia Mas Ibat atau Mas Hakim lebih tua dikit gitu dari mereka, tapi karena gaulnya dengan anak remaja, mereka ngerti kebutuhannya, ngerti konteksnya, dan mereka bisa membuat itu. Kalau saya terus terang gaulnya dengan dosen, gaulnya dengan peneliti, otaknya udah beda ya, sulit kalau disuruh memaksakan diri membuat media edukasi yang sesuai untuk mereka. Artinya perlu menyamakan frekuensi. Iya, frekuensinya harus disamakan. Oke, Prof. Ada hal menarik bahwa tadi kan disampaikan Prof Pandi, kita perlu memberikan power kepada mereka terutama untuk melakukan analisis risiko berkaitan dengan isu-isu atau topik mengenai kesehatan reproduksi. Tapi kalau kita lihat dari berbagai upaya yang sudah kita lakukan, terutama untuk edukasi mengenai kesehatan reproduksi ya, ada beberapa wilayah yang memang itu sangat mudah kita jangkau untuk kita berikan tuh edukasi mengenai kesehatan reproduksi, mulai dari menggunakan media elektronik maupun cetak. Tapi Prof, kan ada beberapa kelompok ya, kelompok sosial gitu yang itu mungkin wilayahnya tidak bisa kita jangkau. Nah, gap ini bagaimana cara mengisinya, Prof?
untuk edukasi tadi? Ya, misalnya kelompok sosial itu apa? Pesantren. Boleh. Atau mungkin kelompok masyarakat, Kelompok contohnya eksklusif lain, ya? suku begitu. Atau mungkin tempat wilayahnya itu jauh tuh aksesnya, yang sangat sulit dijangkau. Itu bagaimana? Iya kan, kita harus kembali ke karakteristik sosial dari target audiens kita ya. Itu yang harus kita pahami betul ya. Misalnya pesantren itu, saya bukan orang pesantren, saya nggak tahu ya. Tapi yang saya amati, pesantren adalah salah satu setting sosial yang tertutup. Setting sosial yang tertutup, yang terpimpin, tertutup dan tapi terpimpin. Yang saya amati dari sebagai orang luar, saya melihat ada kiai penting di sana, ada pengurus, kemudian ada siswa dan ada para guru yang sistemnya menurut saya lebih tertutup ya dibandingkan sekolah biasa. Nah, dengan dalam sistem yang tertutup dan terpimpin, tentu saja kita harus mendekati pemimpinnya, kan begitu. Berarti ya harus dekat dengan para kiai, harus dekat dengan para pengurus. Kalau kita ingin mendekati siswanya, gitu kan. Jadi channelingnya yang harus tepat menurut saya, gitu. Sama juga misalnya ketika kita mendekati remaja yang dalam tanda kutip sudah punya perilaku berisiko. Seringkali kita membuat media edukasi untuk mereka yang dalam tanda kutip anak baik-baik saja. Oh, oke. Ya kan? Misalnya nih saya ingin cerita. Namanya kalau di sekolah tuh namanya KSPAN, kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba gitu ya, kalau nggak salah kepanjangannya. Nah, yang kita rekrut tuh anak-anak yang memang sudah melek dengan HIV, yang sudah melek dengan IMS, sudah melek dengan narkoba gitu. Yang memang semangat juangnya tinggi di situ dan mereka bergaul dengan teman-temannya saja, dengan kelompoknya saja. Kita lupa nih ada grup sebelah yang isinya berbeda dan mereka sudah dalam tanda kutip menikmati perilaku berisikonya gitu kan, Dan nggak peduli dan dua ini nggak gabung gitu loh. Nah, jadi kalau kita mau rangkul yang ini adalah bagaimana membuat channeling antara ini dengan ini, KSPAN dengan ini. Nah, itu yang harus kita mengerti situasi dan mekanisme sosialnya yang seringkali kita abaikan. Okay. Ada pertanyaan menarik juga, Prof. Begini, untuk berkaitan dengan edukasi kesehatan reproduksi itu kan kadang kita itu urusan perempuan atau urusan laki-laki. Nah, menurut pandangan Prof bagaimana? Apakah itu masing-masing ini atau kedua-duanya harus sama-sama terlibat tuh dalam berkaitan dengan edukasi kesehatan reproduksi mereka? Oh, dua-duanya. Kalau kita bicara aktivitas seksual di dua-duanya punya, menurut ya, dua-duanya punya preferensi masing-masing. Dalam fungsi reproduksi dua-duanya juga penting gitu loh. Tidak akan ada kehamilan tanpa ada salah satunya. Gitu kan. Kecuali inseminasi gitu kan. Udah lagi urusan gitu kan. Jadi ya dua-duanya penting, dua-duanya sangat penting. Dan dua-duanya harus diedukasi. Tapi memang cara edukasinya mungkin ada tipologi yang berbeda ya antara laki-laki dan terakhir, kalau kita melihat dengan fenomena saat ini yang kita melihat kemarin ada kasus yang Kinderflix itu ya, salah satu hostnya itu juga dia mendapatkan pelecehan seksual meskipun secara verbal dan seterusnya itu kan cukup menarik ya. Yang sebelum kalau kita bahas panjang ini, cuman begini Prof, untuk penutup apa yang mungkin bisa disampaikan oleh Prof Pandi mengenai topik yang kita bahas, kesehatan reproduksi, termasuk di dalamnya adalah bagaimana aktivitas seksual yang baik dan benar begitu ya, baik dan benar, untuk teman-teman pendengar di Radar Kesmas, bukan pendengar ya, viewer kita. Iya, kalau yang berkaitan dengan tadi ya, seksual harassment itu atau kekerasan seksual itu harus ada tindakan yang tegas dari aparat. Kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan akademis, di kampus. Dan itu harus ada ketegasan yang benar-benar tegas. Jadi kalau memang ada pelakunya, harusnya ada hukuman untuk itu. Jadi kita nggak boleh bertoleransi kekerasan seksual pada perempuan maupun kekerasan seksual pada laki-laki. Jangan salah, kekerasan seksual pada laki-laki sekarang bisa terjadi. Laki-laki oleh laki-laki bisa terjadi. Kemudian kalau terkait dengan aktivitas seksual, saya kira yang paling penting adalah aktivitas seksual yang aman dan bertanggung jawab. Aman dan bertanggung jawab. Ya, aman ya, dan anak-anak kita, remaja-remaja kita harus dibekali dengan power tersebut, pengetahuan tersebut, bagaimana memilih yang aman dan bertanggung jawab. Salah satu yang paling penting dari aman dan bertanggung jawab adalah ya salah satunya misalnya tidak melakukan hubungan seksual kalau memang belum saatnya, atau kalau dalam tanda kutip ada yang sudah melakukan, kadung melakukan, ya mereka harus tahu aman itu bagaimana. Aman tidak merugikan dirinya sendiri dan tidak merugikan pasangan seksualnya. Baik,
Begitu teman-teman pendengar viewer ya, teman-teman viewer semua, bahwa closing statement dari Prof. Pandi adalah terkait kesehatan reproduksi ini, bagaimana kita semua menghadapi aktivitas seksual tersebut dalam bentuk aman dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih atas atensinya teman-teman semua. Demikian Radar Kesmas pada kesempatan hari ini. Maka kita tutup bahwa Radar Kesmas radarnya seputar